guys, hello. Welcome to my YouTube channel. My name is Tia. My YouTube channel name is Diary of TB. Lupa gue intronya. Okay. If you like the video, you could like the video. If you don't like the video, you could dislike the video. Please share, comment, and subscribe my channel. As always, harap lagi. Kali ini request by teman gue sendiri. Salah satu, dia adalah teman kantor lama gue. Dan ini saya rambut acak-acakan habis kelar mandi, jadi emang rambut gue masih basah. Anyway, dia adalah teman kantor gue. For some reason gue sama dia connected lagi after like hampir 10 tahun ya gue sama dia lost contact. Ya kita temenan sih di FB, tapi basically kita jarang ngobrol gitu. Tapi karena something came up dan dia butuh bantuan gue, so akhirnya gue sama dia connect lagi, kita ngobrol lagi. Dan dia adalah salah satu indigo juga, cuman kemampuannya di atas gue, karena kemampuan gue itu hanya sekedar untuk empath ya, belum sampai indigo, karena gue belum, kemampuan untuk clairvoyance gue itu belum kebuka, dan audience gue juga belum kebuka, jadi gue belum bisa melihat astral, dan gue juga belum bisa mendengar suara-suara astral. Mungkin mendengar suara-suara astral sih sudah, tapi belum intens gitu, belum sering gitu loh. Dan untuk melihat astral sendiri juga mungkin udah ya sekelebat ya, tapi belum intens gitu. Dan emang sih karena gue juga belum siap sih ngeliat astral gitu kan. Jadi ya sudah gitu, dinikmati saja gitu. Gue juga tidak berharap kemampuan clairvoyance gue atau kemampuan melihat astral gue itu secepatnya terbuka. Gue tidak berharap itu. Justru semakin lama terbukanya malah semakin bagus karena gue sendiri belum siap melihat astral. So teman gue ini memang punya eye chakranya, dia tuh udah kebuka total. Dia memang punya kemampuan clairvoyance alias bisa melihat astral. Dia juga punya kemampuan claircognition, intuisi tajam. Dia punya kemampuan clairsentience, merasakan energi juga sama kayak gue. Kalau gue so far kan punyanya cuman kemampuan clairsentience sama cognition. Nah, teman gue tuh ada clairsentience-nya, ada clairvoyance-nya, ada claircognition-nya, dan ada clairaudience. Dia bisa mendengar juga, dan dia bisa astral projection. Dia bisa dirasuki sama astral, dan dia bisa berkomunikasi dengan astral gitu. Either berkomunikasinya itu kayak kita ngomong biasa gini, atau memang dimasukin sama astral, dirasuki sama astral. Oke guys, jadi dia minta request di readingin. Sebenarnya dia bisa ngereading tarot, tapi seperti yang gue bilang sebelumnya ya, which is like orang yang punya sixth sense pun juga terkadang tidak bisa membaca situasi sendiri. Jadi memang membutuhkan orang lain yang juga punya sixth sense untuk membaca situasinya dia. Sama kayak dokter, ibaratnya dokter bisa menyembuhkan penyakit orang, tapi saat si dokter ini sakit, dia tidak bisa menyembuhkan penyakitnya sendiri. Dia akan tetap butuh dokter lain untuk menganestesi penyakitnya. Nah, sama orang yang punya sixth sense juga seperti itu, orang indigo juga kayak gitu. Untuk masalah dia, terkadang dia tidak bisa mendeteksinya, tidak bisa melihat masalahnya secara clearly. Tapi akhirnya dia akan membutuhkan orang lain untuk melihat situasinya. Dan di sini dia meminta gue untuk melihat situasi pernikahannya itu. Gitu guys. Oke, let's check this out for the reading. Yay. Again, hello. Kita narot lagi. Kemarin kan gue udah narotin rezekinya teman gue Monik, dan rezekinya suaminya Monik di tarot readingan yang terpisah ya. Jadi di 2 tarot readingan yang terpisah. Ini si Monik request lagi. Sebenarnya sih requestnya barengan sih, cuman baru gue kerjain sekarang karena ya gue lagi bete, mood gue lagi berantakan karena emang ada sedikit masalah sih sama si Akang, dan gue nya overthinking. Oke, ini tentang Monik minta request tarotin tentang pernikahan dia dengan suaminya. Ini gimana ke depannya? Oke, let's get started ya readingnya. Sini ada kartu. Wait. Nah nih, ada kartu 7
of Pentacles, which is di sini ada orang lagi nungguin mau harvesting atau panen duit. Jadi ada pohon duit ini lagi, duitnya sudah berbuah cuman mungkin belum matang, belum siap panen ya. Orang ini lagi nungguin mau panen karena orang ini sudah menanam pohon ini sudah diberi pupuk, diberi air itu. Jadi orang ini intinya tuh sudah menanam tanaman ini dengan baik dan akhirnya tanaman ini memang tumbuh beneran dan berbuah, dan si orang ini pun lagi menunggu hasil panennya. Di sini filosofi orang yang memanen itu adalah kesabaran teman gua atas semua cobaan yang datang ke dalam hidupnya. Itu akan ujungnya akan membuahkan hasil yang baik dan gak tanggung-tanggung baiknya gitu loh, gak tanggung-tanggung baiknya. Jadi sabar ya. Dan di sini memang jelas ada kartu Eight of Pentacles. Orang kerja keras kan. Selain bersabar menunggu hasil, di sini juga ada kerja keras sih. Kerja keras ini mungkin dari laki lo kali ya. Nanti kerja keras laki lo dan kesabaran lo mon, ini akan membuahkan hasil yang tidak sedikit. Ini akan membuahkan hasil yang banyak. Amin. Di sini memang sempet ya ada kartu Five of Swords, which is kartu cheating di sini ya. Kartu cheating dan kartu agak greedy. Di sini ada orang ngambil, ada kartu 5 pedang. Dia pengen ngambil 5-5 ya, tapi ternyata nggak muat tangannya. Jadi yang bisa ngambil 3, yang 2 pedang lagi jatuh. Orang lain sudah pergi meninggalkan medan perang ini, tapi orang ini tetap berada di medan perang ini. Entah kenapa dia sepertinya tidak puas dengan victory ataupun dengan hasil dari perang ini. Mau dia kalah ataupun menang, dia tidak puas dengan hasilnya. Jadi saat orang lain sudah merasa puas dan give up dan meninggalkan medan perang, dia masih tetap ingin berada di medan perang ini. Karena apa ya, itu feel greedy, feel tidak pernah puas dengan apa yang dia punya, tidak pernah puas dengan apa yang dia dapat. Di sini yang jelas kalau dari lo ya mon ya, karena kan di sini bicara pernikahan sama suami lo. Kalau dari sisi lo nya mon ya, gue yakin lo nggak kayak gini. Ini mohon maaf nih, ini mungkin adalah sifat laki lo yang dulu cheating kan. Mohon maaf nih, cheating sama lu ya. Nih kebaca di kartu nih, mohon maaf. Tapi orang juga yang lihat tarot dengan ini juga, mereka juga nggak tahu siapa lu kan, karena teman gue kan banyak ya kan, yang namanya Monik juga banyak, nggak cuma satu. Di Gulaku juga ada teman gue namanya Monik gitu kan. Tapi di sini ada kartu mungkin dengan kesabaran lu dan kesabaran suami lo ngadepin cobaan ini. Ini ada kartu Ten of Cups, which is keluarga bahagia. Cups itu represent perasaan, hati. Dan di sini gue melihat ada kartu keluarga bahagia. Ini adalah lu yang sekarang. Itu kondisi pernikahan lo dan keluarga lo yang sekarang. Lo bahagia dengan suami lo ini. Dan semoga kalian akan tetap langgeng terus sampai kakek nenek ya. Amin. Kenapa ada kartu keluarga bahagia? Ini ada kartu justice, karma. Kenapa ada karma? Jadi kalau represent Libra, zodiak Libra. Laki lo kan bintangnya Libra ya, Bo. Tapi yang jelas ini kalau bicara karma, justice itu kan adalah pembayaran karma. Karena di sini mungkin laki lo sempat cheating dari lo. Apapun yang dilakukan ya, dia sempat cheating intinya sama lo. Akhirnya karmanya berbalik. Karena karmanya berbalik. Kenapa karmanya berbalik? Karena laki lo cheating tapi lo tetap sabar. Tetap sabar dan tetap bertahan dalam situasi rumah tangga lo yang kemarin itu acak kadul. Karena kesabaran lo inilah dan kerja keras lo inilah, akhirnya karma terbayar. Karmanya berupa apa? Laki lo akhirnya jadi orang yang setia dan bisa membahagiakan keluarga lo, insya Allah, amin. Gue doakan yang terbaik untuk kalian berdua. Oke, kartu 5 kartu spread kartu ini akan gue konfirmasi dengan 3 spread ya. Ini kartu seperti biasa gue shuffling, jumpingnya 2, jadi yang dua-dua gue ambil. Ini ada kartu
Queen of Pentacles dan ada kartu The Star. Queen of Pentacles ini adalah seorang perempuan yang memang punya aset, which is lo ya, karena lo kan orang kaya, Bo. Selain berbicara aset, Pentacles ini bicara dengan kestabilan emosi dan kestabilan sikap karakter. Karena di sini lo cukup stabil, karena lo cukup sabar menghadapi ini. Kalau lo nggak stabil, lo tidak mungkin bisa sabar. Karena lo sabar, makanya lo stabil dalam menghadapi cobaan ini. Dan di sini ada kartu The Star, good hope dalam arti ini, good hope-nya di sini keluarga bahagia. Karena kesabaran ini dan karena kestabilan emosi lo ini, lo tidak meledak-ledak menghadapi perlakuan suami lo, akhirnya terbayar karmanya. Dan sebagai pembayaran karmanya adalah ada good hope dan ada kartu keluarga bahagia. Dari sini ada kartu pernikahan, celebration. Nah, ini keluarga bahagia dan pernikahan sejalan. Intinya kartu yang positif lah, yang sifatnya bahagia. Di sini ini kan ada kartu Four of Wands ya. Ini kartu setelahnya ada kartu Five of Cups. Represent orang yang sedih. Kenapa sedih? Karena suami lo pernah cheating sama lo. Makanya akhirnya dia ada justice, ada karma yang dia harus bayar. Saat karma itu terjadi, itu menampar suami lo banget. Dan itu membuat suami lo sadar. Dan akhirnya dia berubah menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang lebih setia. Karena karma ini. Gitu. Di sini ada kartu Ace of Swords. Apapun yang terjadi, cheatingan di sini yang terjadi, sesuatu nanti akan terbayar dengan suatu kebenaran dan keadilan yang akan terbayarkan. Sini Ace of Swords, kamu bisa juga artinya keadilan. Keadilannya berupa apa? Keadilan yang terbayar kalian berupa apa? Ya ini kartu keluarga bahagia, insyaallah, amin. Di sini ada kartu Emperor. Emperor di sini represent seorang king atau raja. Ini represent zodiak Aries ya. Gua nggak tahu, mungkin di moonnya lo atau di moonnya laki lo, moon sign-nya itu ada elemen Aries di birth chart-nya lo atau di birth chart-nya laki lo. Tapi yang jelas Emperor itu represent Aries kan ya. Aries itu orang yang mohon maaf keras dan agak egois. Mungkin di sini laki lo seperti itu, mungkin ya, I don't know. Kalau lo keras, ya lo memang agak keras sih, tapi lo nggak keras banget. Dan yang jelas lo nggak egois, gue tahu itu karena lo kan temen gue. Dan yang terlalu laki lo itu adalah lo sendiri, bukan gue ya. Oke, tarot tradernya udah kelar. Kita masuk ke Romance Angel Oracle card. Oke, di sini ada Romance Angel Tarot card. Ada kartu codependency. Addiction are affecting your romantic life. Addiction di sini siapa yang addiction? Kayaknya lebih ke laki lo ya. Bukan ke lo sih. Addiction terhadap apa? Yang bisa jawab hanya lo. Dan ini adalah jawabannya adalah sudah lo reveal lewat telepon kan ke gue. Berselingkuhan, mohon maaf. Codependency, ternyata laki lo tuh addicted dengan yang namanya mohon maaf selingkuh. Dengan siapa yang selingkuh gue nggak tahu. Itu kan masa lalu. Dan di sini ada love yourself first. Your self-respect makes you more romantically attractive. So ya, lo tahu perbuatan laki lo dan lo ultimatum dia. Lo maafin sekarang, tapi kalau terjadi lagi, out. Gitu. Karena lo adalah perempuan yang baik dan berhati sabar, makanya lo berikan dia kesempatan kedua. Kenapa sih laki lo bisa aneh-aneh berbuat yang kayak gitu, cheating atau segala macam? Dan kenapa kalian setelah terjadi itu kenapa nggak langsung mohon maaf cerai? Karena memang kalian nggak bisa cerai. Kenapa kalian nggak bisa cerai? Karena kalian itu sebenarnya itu sama-sama cinta dan ada passion di sini.
Allow your heart and soul to sing with joy. Jadi ya mau cerai gimana? Karena ada passion, ada cinta, ada gairah. Nggak bisa cerai. Mohon maaf. Dan di sini ada sama 2 kartu jumping. Pas gue shuffling jadi 2 gue ambil. Ada tulisan let go of control issue. Allow this situation to unfold naturally. Sama ada kartu express your love. Go ahead and make the romantic gesture. So jelas ya di sini. Let go of control issue. Jadi saat masalah terjadi yang kemarin, laki lo bikin masalah, lo berusaha untuk tidak mengontrol apapun. Let go of control issue di sini maksudnya adalah lo menyerahkan masalah ini ke Tuhan, dan akhirnya pun dapat problem solvingnya dari Tuhan, baik gitu loh. Laki lo akhirnya berubah jadi orang yang lebih baik dan setia. Tapi di sini lo diminta untuk sedikit inilah express your love lah, kalian berdua sih, bukan lo doang. Istilahnya ya romantis dikit lah. Lo romantis, laki lo, gue yakin sih lo romantis, cuman laki lo, mohon maaf ya, dia kan Libra ya. Libra kan pendiam dan agak introvert ya, tertutup dan private banget. Karena gue tahu Libra, karena gue pernah pacaran sama Libra. Irwan TNI AD itu yang nyaris nikahin gue itu adalah Libra. Dia memang baik, si laki lo ini memang baik, dia memang mencintai lo, tapi kurang bisa mengekspresikan rasanya ke lo. So kalau lo memang mempertontonkan video ini ke laki lo, please lo bilang ke laki lo, mas lakinya Monik, tolong sedikit romantis sama si Monik ya, biar flaming atau api cinta dalam pernikahan kalian tuh, pokoknya api cinta ini api cinta yang positif ya, bukan api cinta yang bisa menyulut pertengkaran, bukan, tapi api cinta yang positif gitu, supaya apinya itu, flamingnya itu tetap ada. Karena kalau pernikahan, apabila api cintanya sudah padam, maka pernikahan itu akan menjadi dingin. Kalau udah dingin apa ujungnya? Selingkuh dan cerai kan. Nah, maksudnya untuk menghindari itu, tolong sedikit romantis, goda-goda dikit lah, flirting dikit lah kalian berdua, sama flirting ya, jangan cuma si Monik doang, atau jangan cuma lakinya doang gitu. Lakinya harus kudu flirting ke Monik, Monik pun juga kudu flirting ke lakinya gitu loh ya. Di sini kartu terakhir ada kartu getting to know each other. Sorry. As you reveal your innermost self to each other, your bond deepens. So ya, lo berdua kayaknya kurang banyak ngobrol ya. Gue nggak tahu sih, karena mungkin kesibukan laki lo atau apa. Tapi di sini diharapkan lo berdua tuh harus sering banyak ngobrol, harus bicara heart to heart conversation. Jadi biar sama-sama tahu apa yang Monik jadi tahu apa yang suami lo nggak suka, apa yang suami lo suka. Begitu sebaliknya, suami Monik juga akan tahu apa yang si Monik nggak suka, apa yang si Monik suka. Itu harus digali lebih dalam lagi. Jadi kalian harus lebih banyak ngobrol, harus lebih banyak meluangkan waktu berdua. Di saat mungkin saat suami lo itu libur ya, libur kerja, lagi balik ke Jakarta, tolong quality time sama suami lo, biar bisa saling mengenal satu sama lain. Jadi juga kepada suaminya Monik, saat kamu kembali ke Jakarta, please jangan autis kerja. Kamu harus punya waktu untuk si Monik, biar bisa saling ngobrol, biar bisa saling getting to know each other, biar pernikahannya tuh lebih wow lagi, lebih spectacular apa sih gue, pokoknya biar lebih hot lagi gitu pernikahannya. Jadi karena yang bikin pernikahan itu dingin atau tidak hot, atau flamingnya atau apinya padam itu ya gitu. 1, karena kesibukan masing-masing. 2, karena keegoisan masing-masing. Itu salah satunya penyebab kenapa pernikahan itu sudah tidak hot dan menjadi dingin. Makanya di sini kalian harus sama-sama saling flirting ya, express your love ya, dan harus sama-sama sering-sering banyak-banyak ngobrol. Nah, kenapa? Dan ini bottom of the deck-nya. Ini kan tadi bottom of the deck-nya, overall energinya untuk tarot tradernya ada kartu The Emperor. Nah, ini untuk Romance Angel Oracle card-nya ini bottom of the deck-nya ada
give your relationship a chance, work on your partnership. So benar kata gue tadi, apapun yang dilakukan sama laki lo, maafkan dan mencoba lagi lah untuk diperbaiki gitu, diperbaikilah yang salah-salahnya di mana, diperbaiki, dikurang-kurangin, yang baik-baiknya di mana ditambah gitu loh, biar tambah cihuy pernikahannya. Dan memang benar kan, lo memang nggak boleh cerai di sini. Karena apa? Di sini lo diminta sama universe dan Tuhan untuk memberikan kesempatan kedua dalam pernikahan lo. Kenapa bisa begitu? Karena ini calling in your soulmate. Your prayers, affirmation, and visualization help brings you together. So mungkin saat masalah terjadi, Monik kayaknya lebih banyak doa ya ke Tuhan ya. Jadi akhirnya doanya dijawab sama Tuhan. Laki lo jadi berubah, jadi lebih baik. Kayaknya lo kudu ini deh, kudu second honeymoon deh nih. Enjoy the bliss holiday time together. sih. Mas yang menjadi lakinya Monik, menjadi suami Monik, kalau misalnya lagi libur atau kalau bisa take on leave, ambil cuti tahunan, liburan deh berdua sama si Monik, bawalah tuh si Darren anak lu. Atau kalau memungkinkan ya, mungkin Darren bisa dititip ke neneknya kalau memang memungkinkan. Tapi kalau nggak memungkinkan, ya dibawalah terpaksa. Liburan deh biar kalian bisa punya quality time lagi gitu loh. Karena justru yang dibutuhkan tuh ada quality time untuk untuk membuat flaming dalam pernikahan kalian tuh jadi tambah wow gitu loh guys. Oke guys, tadi itu readingannya. Oke, udah ya, gue udah utang gue ke lo lunas ya, mohon. Gue udah kemarin udah narotin soal rezeki laki lo, gue juga udah narotin soal rezeki lo, dan itu gue bikin 2 vlog yang separated, yang terpisah. Dan gue juga sekarang udah narotin soal pernikahan lo. So request lo 3 biji itu udah kelar ya sama gue ya. So jadi gue nggak ada utang lagi sama lo. Oke, mohon semoga apa yang gue readingin ini semoga resonate sama lo. Nanti japri gue ya konfirmasi untuk berapa persen sih validnya dari semua readingan gue ya. Either itu tentang masa lalu and masa sekarang. Kalau masa depan kan kita nggak tahu ya, belum kejadian kan. Tapi yang jelas kan masa lalu udah kejadian, masa sekarang kan memang sedang terjadi. Jadi masa lalu dan masa sekarang tuh dilihat validnya tuh berapa persen gitu loh. Gue harap sih tarotan gue cukup valid ya, pokoknya validasinya tuh validnya itu cukup perfecto, pokoknya itu cukup ya di atas 70% lah. Kalau di atas 70% kan berarti readingan gue nggak kaleng-kaleng gitu ya. Memang gue beneran bisa reading gitu, bisa reading tarot gitu kan. Oke, I think this is for now. Thank you for watching my video. See you in the next video. Dadah.